Baik, ketemu lagi dengan saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Baik, di sini kita sudah sampai pada paket rahasia menguasai Microsoft PowerPoint ya. Jadi paket rahasia menguasai Microsoft PowerPoint ini adalah paket ketiga dari paket Microsoft Office yang saya berikan gitu. Nah, ini adalah video pertama dari paket rahasia menguasai Microsoft PowerPoint, yaitu tentang pengenalan Microsoft PowerPoint. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja buka aplikasinya ya. Kebetulan ini yang saya gunakan untuk membuat video tutorial ini juga menggunakan PowerPoint gitu ya. Jadi PowerPoint itu adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat program slide. Program slide ini biasanya digunakan orang untuk presentasi gitu. Sehingga nanti slide itu ditampilkan dengan menggunakan proyektor ataupun peralatan lainnya gitu. Inilah kegunaan dari PowerPoint gitu. Untuk presentasi seperti seminar-seminar ataupun training-training ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang apa-apa saja fitur yang tersedia pada Microsoft PowerPoint. Mulai dari menu-menunya, kemudian apa saja yang itu ya yang perlu kita bahas di sini. Semuanya akan saya bahas ya tentang PowerPoint ini gitu. Oke, saya mulai dari ini ya, button ini. Di sini ada new. New ini gunanya untuk membuat slide baru ya. Sama seperti Microsoft Office lainnya, di sini juga kurang lebih sama gitu ya. Ada open, open untuk membuka file yang sudah kita simpan. Kemudian ada save untuk nyimpan file yang sudah kita buat ya. Save as juga ada untuk membuat file yang sudah. Jadi save as ini adalah gunanya untuk menyimpan file yang pertama kali kita simpan. Kemudian save ini jika kita menyimpan file yang sudah kita edit gitu. Kemudian ada print, ada juga prepare. Prepare ini jarang digunakan ya. Prepare ini kan menyiapkan dokumen ya. Kemudian ada publish ke internet, ada publish ke CD, paket ke CD ya. Kemudian ada close ya. Nah, untuk menu bar sendiri di sini ada home, insert, design, animation, slideshow, review, view, office tab ya. Home ini adalah menu utama ya. Bisa dibilang ini menu utama. Di sini di home ini ada mengatur jenis tulisan, ukuran tulisan, ketebalan tulisan, italic atau membuat tulisan miring, underline untuk membuat garis bawah, dan juga memberi warna tulisan, theme colors. Kemudian ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Kurang lebih hampir sama ya dengan Microsoft Office lainnya. Seperti ini saya contohkan satu ya, seperti ini. Kita rubah menjadi besar misalnya. Kurang lebih sama. Nah, saya akan coba membuat slide baru ya. Jadi caranya bisa klik new di sini, bisa juga dengan menekan Ctrl N. Oke, itulah halaman kosong dari sebuah PowerPoint gitu. Jadi home ini adalah menu dasar. Jadi misalkan kita tulis ya, misalnya Microsoft PowerPoint. Jadi ini bisa kita robah-robah ya jenis tulisannya, ukuran tulisannya gitu. Ketebalannya juga bisa ya. Kemudian di sini ada insert. Jadi insert di sini nih kita gunanya untuk insert di sini nih gunanya untuk memasukkan ya. Bisa memasukkan gambar, picture, bisa memasukkan tabel, bisa memasukkan album foto, bisa memasukkan shape gitu ya. Shape ini ya.
Di Microsoft Word juga ada shape seperti ini. Ini bisa kita pilih bentuk yang mana. Bisa memasukkan grafik juga, bisa memasukkan diagram juga seperti ini. Nah, di sini juga ada word art, date and time, text box gitu. Bisa memasukkan movie juga, sound juga. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana memasukkan sound ke dalam PowerPoint gitu. Kemudian ada desain. Desain ini, arti desain itu sendiri kan artinya rancangan gitu ya. Kita mendesain dari backgroundnya, fontnya, efeknya gitu. Misalkan kita pilih desain seperti ini, maka dia akan berubah menjadi warna biru seperti ini gitu. Ini warna hitam seperti ini, warna merah seperti ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk desain ini berhubungan dengan rancangan ya, rancangan background, rancangan stylenya gitu. Semuanya ada di menu desain ini gitu. Ini juga bisa kita pilih ya, sesuai keinginan kita gitu. Bisa kita modifikasi ya dari desain ini. Di sini juga kita bisa memilih apakah dia portrait ataupun landscape gitu. Kalau landscape dia seperti ini ya. Pada umumnya sih presentasi itu landscape ya. Kemudian ada page setup juga gitu. Nah, kemudian ada di sini animation. Animation ini gunanya untuk memberikan animasi ya, seperti ini. Nanti akan kita bahas lebih detail ya pada video tutorial selanjutnya. Misalkan seperti ini. Anda nampak sendiri ya. Ada banyak sekali animasi di sini. Bisa kita pilih seperti itu. Kemudian ada slideshow. Slideshow ini gunanya untuk membuat dia seperti ini ya, seperti layaknya sebuah yang kita kan tahu ya, slide itu kan sesuatu yang berganti-ganti gitu ya. Nanti seperti ini kita bisa men-settingnya gitu. Kemudian ada review tentang spelling juga ada di sini, spelling tentang mengatur bahasa Inggris. Kemudian view. View ini ada bisa kita memunculkan ruler seperti ini, ada rulernya. Bisa kita juga memunculkan grid line seperti ini, garis seperti ini. Ini akan membantu kita dalam membuat gambar ataupun apa ya, shape atau apapun gitu ya. Kemudian ada zoom juga, jika kita ingin menzoom ya. Seperti itu. Namun jika kita ingin kembalikan seperti semula, bisa lagi oke gitu. Di sini juga ada grayscale. Ini hitam putih ya, full black and white. Mungkin itu aja ya, sekedar ini ya, pengenalan dari Microsoft Office PowerPoint. Kemudian untuk ininya, ini adalah slide-nya, kita bisa memilih slide-nya di sini gitu. Jadi untuk misalkan kita menambah slide baru ya, Ctrl M ya. Kita bisa memilih slide mana yang akan kita edit dari sini gitu. Misalnya slide nomor 2, slide nomor 3 gitu. Kemudian untuk menulis, kita menggunakan ini. Ini namanya add notes. Misalkan ini sudah penuh ya, by Niko Manggala misalnya. Seperti itu ya. Nah, untuk menambahnya, kita bisa nambah di sini. Misalnya, seminar, bukan seminar ya, training Microsoft Office gitu. Nah, jadi setelah kita tulis, kita
Kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita bisa ngaturnya ya. Ngaturnya apakah tulisannya mau kita perbesar ya, bisa. Contohnya seperti ini, atau kita ingin merubah jenis tulisannya juga bisa. Kita letakkan di sini misalnya. Ini satu contoh ya. Jadi kira-kira seperti itulah penggunaan PowerPoint ya. Tidak terlalu rumit ya. Namun nanti saya akan ajarkan juga kepada Anda tidak hanya membuat presentasi tok gitu ya. Saya juga akan coba mengajarkan Anda tentang membuat presentasi yang berkualitas gitu, slide presentasi yang berkualitas. Jadi nanti akan saya ajarkan triknya. Salah satu triknya yaitu kita akan mencoba meminimalisir penggunaan kata. Kita lebih banyak menggunakan gambar-gambar ya, agar orang tidak bosan melihatnya gitu. Namun saya tetap akan ajarkan Anda juga tentang bagaimana menggunakan balet, menggunakan ini gitu ya. Ada banyak ya, ada balet juga, ada tabel juga. Nanti sebenarnya semua itu ada kegunaannya gitu. Bukan berarti slide presentasi itu harus simple, harus gambar gitu ya, harus gambar. Terkadang ada juga slide presentasi ini membutuhkan banyak kata-kata gitu. Misalkan ya, ini satu contoh ya. Misalkan slide presentasi itu digunakan untuk seorang dosen yang mengajar mahasiswanya gitu. Jadi seandainya mahasiswanya ingin mengcopy file presentasi dari dosennya gitu. Jadi biasanya akan diberikan dalam bentuk yang banyak teksnya gitu. Jadi sekaligus ya, seandainya presentasinya seperti ini dan juga bisa dijadikan bahan materi bagi mahasiswa gitu. Itu satu contoh ya. Dan ada juga presentasi yang digunakan dengan meminimalisir kata-kata gitu. Jadi lebih banyak gambar dan sedikit kata-kata sehingga orang tidak bosan membacanya, sehingga fokus audiens lebih kepada si pembicara daripada ke slide presentasinya gitu. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya ya. Untuk pengenalan ini cukup jelas ya saya rasa. Nanti Anda akan lebih jelas lagi bagaimana cara membuat sebuah presentasi pada video tutorial selanjutnya. Baik, sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.